Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kita materinya sampai structure pola kalimat yang terbalik. Kalau nggak salah tip ke 15. Nah ini ya. Nah kemarin ini udah saya jelaskan pendahuluannya, materi yang harus kita pelajari sebelum kita itu mengenal kalimat dengan pola terbalik itu kalimat yang seperti apa. Nah ini saya ulangi ya. Jadi pada umumnya kalimat diawali oleh subjek dulu, kemudian baru verbnya. Namun kalimat dalam bahasa Inggris bisa berpola terbalik. Jadi verbnya dulu ditulis baru subjeknya. Hal ini terjadi dalam berbagai situasi. Nah, situasinya seperti apa nanti akan kita pelajari di tip ke-16 ini. Mulai dari tip ke-16. Oh, 15 ternyata. Maaf. Nah, tapi sebelumnya kita belajar dulu macam-macam kata kerja berdasarkan posisinya di dalam kalimat. Jadi berdasarkan posisinya kata kerja itu dia dibagi menjadi dua, yaitu ordinary verb sama auxiliary verb. Nah, kalau ordinary verb itu adalah verb utama, auxiliary verb adalah verb bantu. Namanya verb utama berarti dia wajib ada di dalam kalimat, gak boleh gak ada. Dan dia tuh jumlahnya satu aja dalam satu klausa. Kalau jumlahnya ada dua, oh berarti dia punya kalimatnya punya dua klausa dan dia letaknya paling belakang dalam satu rangkaian verb. Kalau verb auxiliary dia jumlahnya bisa lebih dari satu, bisa satu aja atau bahkan nggak ada verb auxiliary di dalam kalimat itu. Dan letaknya itu di depan verb ordinary. Nah ini contoh ya, contoh ini ada kalimat you read a book. Nah di sini kan cuma ada satu aja ya kata kerjanya. Karena ada satu aja maka ini tuh adalah verb ordinary, karena verb ordinary itu verb yang wajib. Kemudian yang ini juga you are clever, ini verbnya ada satu aja yaitu are, berarti ini verb ordinary. You are reading a book. Nah di sini ada verb are reading, satu rangkaian verb terdiri dari dua kata. Oh berarti kata yang paling belakang itu adalah verb ordinary, yang di depannya itu adalah verb auxiliary. You will have been sitting here. Will have been sitting. Nah di sini kan ada empat kata. Ada empat kata, dia satu rangkaian. Nah rangkaian yang paling belakang dia adalah verb ordinary. Kemudian yang lainnya itu adalah verb auxiliary. Ordinary itu pasti jumlahnya cuma satu. Kalau auxiliary dia bisa lebih dari satu. Makanya yang ini yang di depannya itu semuanya auxiliary. Oke, sampai di sini apakah bisa membedakan antara verb auxiliary dan verb ordinary? Oke, bisa ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari verb auxiliary dan verb ordinary, bedanya gitu. Sebelum kita belajar ini kalimat dengan pola terbalik. Nah, ternyata dalam struktur kalimat seperti ini tuh kalimat dengan pola terbalik, verb yang diletakkan sebelum subjek itu adalah verb auxiliary saja atau keseluruhan verb. Jadi kita tuh harus bisa mengidentifikasi gitu loh. Oh ini tuh verb auxiliary, oke kita taruh di awal sebelum subjeknya disebutkan. Contohnya di sini at no time can the woman talk on telephone. Nah di sini ada verb auxiliary, kemudian subjeknya itu setelahnya, kemudian baru verb ordinary. Nah ini kan kalimat dengan pola terbalik yang disebabkan karena adanya negative expression di awal kalimat. Nah nanti kita akan pelajari lebih lanjut kenapa negative expression ini bisa menyebabkan kalimat itu polanya harus terbalik. Nah kalau kalimatnya normal ini nggak gini bunyinya.
Nah, kalau kalimatnya normal, dia bunyinya akan seperti ini. Nah, add no time-nya kita taruh di belakang ya, karena kan dia adalah penyebab dari kalimatnya tuh harus berpola terbalik. Sini aja. Nah, karena penyebabnya sudah nggak ada, the woman-nya kita taruh di depan subjeknya seperti pola yang kalimat normal. The woman can talk on the telephone at no time. Nah, ini adalah kalimat dengan pola yang normal, subjek dulu baru verbnya yang disebut. Nah, di sini kan kelihatan ya ada dua verb, tapi mereka tuh satu rangkaian, yang satu itu verb ordinary, yang satu itu verb auxiliary. Oke, terus kalimat nomor 2, there are the keys that I thought I lost. Nah, ini adalah kalimat dengan pola terbalik dikarenakan terdapat adverb of place, keterangan tempat di awal kalimat. Nah, di sini kan verbnya dulu ya, baru disebutkan dulu baru subjeknya. Nah, kalau misalnya kalimat ini tuh kita ubah menjadi kalimat yang normal, nah itu dia bunyinya nggak seperti ini. There are the keys that I thought I lost. There-nya kita pindah ke belakang. Nah, R-nya karena dia itu verb berarti harus disebutkan setelah subjek. The keys that I thought I lost. Nah, subjeknya sepanjang ini, kemudian baru verbnya are gitu. The keys that I thought I lost are there. Nah, ini adalah kalimat dengan pola yang normal. Oke, kemudian contoh ketiga, on the grass sat an enormous frog. Nah, di sini ini ya. Ini kalimat pola terbalik karena terdapat adverb of place di awal kalimat, sama kayak yang nomor 2 ini. Nah, ini kita ubah menjadi kalimat dengan pola yang normal, berarti on the grass-nya itu kita pindah ke belakang aja. Nah, set-nya kita kembalikan ke tempat semula. Oh, salah ini. Nah, gini. An enormous frog sat on the grass. Nah, kalau kayak gini kalimatnya juga benar. Oke, tentang pengenalan kalimat dengan pola terbalik, apakah bisa dipahami konsepnya? Apakah bisa dipahami? Oke, bisa ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, tip pertama dari topik yang ini, dari chapter yang ini, itu adalah T15, yaitu gunakan pola terbalik dengan question word. Apa dengan question word? Question word memiliki dua fungsi, yaitu mengawali kalimat tanya atau menghubungkan dua clause, berfungsi sebagai conjunction. Contoh question word adalah who, what, when, where, why, how, dan sebagainya. Nah, ini adalah question word. Nah, ini kenapa dengan question word? Jadi, ketika question word itu mengawali kalimat tanya, subjek dan verb itu harus berpola terbalik. Nah, contohnya seperti ini, what are they? Nah, question word, kemudian ini are, kemudian ini they. Ini ya. Ini kalimat tanya, jadi harus berpola terbalik. Tapi kalau question wordnya itu difungsikan sebagai conjunction. Nah, maka subjek dan verbnya itu harus polanya normal, nggak boleh terbalik. Contohnya di sini, the lawyer asked the client why he did it. Nah, di sini kan ada question word, why. Karena dia sebagai conjunction, bukan sebagai pengawal kalimat tanya, maka dia polanya normal, klausa yang diawali oleh conjunction why ini, yaitu subjeknya he, kemudian verbnya itu. Contoh pengaplikasian tip ini dalam soal TOEFL, ini kalimatnya sama ya kayak yang tadi. The lawyer asked the client why bla 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 it. Nah, di sini why-nya kan dia berfungsi sebagai conjunction, bukan pengawal kalimatnya. Jadi ini polanya harus normal. Why, kemudian subjek, kemudian baru verbnya he did. Why he did.
Nah, kalau kita nggak paham konsep kalau question word itu dia bisa berpola terbalik, bisa polanya normal, maka mungkin kita akan cenderung akan menjawab yang ini, why did he eat gitu, padahal bukan maksudnya bukan itu. Oke, atau yang ini, why did he do it, padahal yang benar adalah yang D karena harusnya normal. Oke, tip ke-15, apakah bisa dipahami materinya? Oke, exercise 15 ya kita kerjakan. Ingatlah bahwa question word itu memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengawali kalimat tanya atau untuk menghubungkan dua clause. Jadi cara mengerjakan exercise 15 ini, pertama kita identifikasi dulu, kita tentukan dulu question wordnya tuh yang mana sih, terus kita tentukan ini tuh dia fungsinya sebagai apa, sebagai conjunction atau pengawal kalimat tanya. Oke, nomor 1, the phone company is not certain when will the new directories be ready. Nah, ini question wordnya ada di kata apa? When. Ya, when ini ya. Nah, when ini difungsikan sebagai apa? Conjunction atau pengawal kalimat tanya? Conjunction. Ya, conjunction. Kalau conjunction berarti klausa setelahnya harus berpola normal. Nah, apakah will the new directories be ready itu polanya normal? Normal atau terbalik? Terbalik. Pada Enggak salah pola kalimat. Iya, salah ya. Seharusnya normal. Oke, berarti ini merupakan contoh kalimat yang salah. Pembetulannya seperti apa? The phone company is not certain when the new will directories be ready. Iya. Ini salah ya. Pembetulannya when, nah maksud ini when the new tourist will be Oke, gitu ya caranya. Nomor 2, the professor does not understand why so many students did poorly on the exam. Oke, nomor 2 itu mana question wordnya? Why? Why ini difungsikan sebagai apa? Conjunction atau Conjunction. Oke, nah klausa yang ini dia polanya normal atau inversi? Kalau conjunction kan harusnya normal. Normal, berarti ini nomor 2 adalah contoh kalimat yang sudah benar. Oke, exercise 15 apakah sudah clear? Atau ada yang mau ditanyakan? Clear, Miss, dari aku. Oke. Tip ke-16, gunakan pola terbalik dengan adverb of place. Nah, adverb of place itu kan keterangan tempat ya, bisa dia tuh bentuknya cuma satu kata aja atau serangkaian kata yang bermakna keterangan tempat. Dalam struktur kalimat bahasa Inggris, subjek dan verb terkadang berpola terbalik ketika terdapat kata-kata yang bermakna keterangan tempat yang terletak di awal kalimat atau klausa. Nah, contohnya gini ya, here is the book that you lent me. Ada here itu adalah adverb of place. Nah, dia karena terletak di depan berarti kalimatnya harus berpola terbalik. Jadi setelah here, verbnya dulu baru subjeknya, the book that you lent me. Nowhere have I seen such beautiful weather. Nah, ini ada adverb of place di depan, kemudian di sini polanya harus terbalik. Jadi have I seen such beautiful weather. Nah, kalau kedua kalimat ini tuh dibuat normal ya. Nah, itu caranya seperti ini. Here-nya kita pindah dulu ke belakang, nggak boleh di depan. Kalau kayak gitu, kalau di depan wajib harus berpola terbalik. The book
terus kalau ini berarti nowhere-nya juga harus dipindah ke depan. Ke depan, ke belakang, nggak boleh di sini. Nowhere-nya dipindah dulu. Pindah ke belakang. Nah, berarti ini have-nya dipindah setelah subject. I have seen such beautiful weather nowhere. Jadi kita lihat contoh pengaplikasian tip ini dalam soal TOEFL. Ini ya, struktur kalimat seperti ini dalam soal structure itu dapat muncul seperti berikut. On the second level of the parking lot, bla bla bla. Nah, ini udah jelas ya. On the second level of the parking lot itu adalah keterangan tempat. Serangkaian kata dan dia bermakna keterangan tempat, dia letaknya di depan. Oh, berarti kalau saya mengikutinya itu harus berpola terbalik. Jadi pilih pilihan jawaban yang ada verbnya, kemudian baru subjek disebutkan. Nah, pilihan jawabannya kayak gitu adalah yang D. Are some empty stalls. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Oke, tip ke-16, apakah ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami ya. Exercise 16. Ingatlah bahwa kalimat bisa berpola terbalik jika terdapat adverb of place di awal kalimat. Nah, ingat. Nah, kalau ada adverb of place di awal kalimat kita harus curiga. Nah, ini tuh polanya udah terbalik atau belum. Yang nomor 1, in front of the house were some giant trees. Nah, nomor 1 ini tuh ada adverb of place gak di awal kalimat? Kalau ada, dari kata apa sampai kata apa? Ada, in front of. Ya, in front of the house. Nah, kalimat ini tuh polanya terbalik atau enggak, atau normal? Terbalik. Oh, berarti ini udah bener ya. Oke, nomor 1 adalah contoh kalimat yang sudah benar. Yang nomor 2, there a big house is on the corner. Kalimat ini ada diawali oleh adverb of place atau tidak? Tidak. Kalau dari ini dia artinya apa? Bahasa Indonesianya. Ada. Ada. Di sana. Iya, di sana. Kalau here di sini, kalau there di sana. Oke, berarti ini adverb of place ya, termasuk adverb ini. Nah, a big house is on the corner itu kalimatnya normal atau terbalik? Normal. Oh, berarti kalimat ini salah. Salah. Iya, terus kita membetulkan kalimat ini. Pembetulannya seperti apa? Gimana bunyinya kalimatnya? Bikin ini kalimat pola terbalik. There is a big house on the corner. Ya, there is ada sebuah rumah besar di pojokan. Oke, exercise 16 apakah sudah clear? Mau tanya dulu. Iya. Nomor 2 ini kan ada 2 ya. Ada 2. Place-nya. Kalau misalnya kayak gini berarti walaupun ada misalkan kan on the corner ini kan juga keterangan tempat itu biarin aja bisa di belakang. Iya. Jadi adverb itu kan jumlahnya bebas ya. Dia mau 2, 3, 4 itu boleh ya. Misalnya ini mau kita detailkan gitu. Di pojokan di Jalan Dahlia kelurahan apa gitu kan lebih panjang. Nah, itu boleh kayak gitu. Nah, berhubung ini cuma 2 aja ya berarti ya nggak apa-apa kalau di belakang ini. Yang penting kalau ada adverb of place di depan, oh berarti kalimatnya harus berpola terbalik. Ini mau ditambah lagi adverb of place yang lainnya yang lebih panjang juga tetap harus polanya terbalik kok. Gitu, gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah?
Sudah ya. Oke, kalau sudah clear, tip ke-17. Gunakan pola terbalik dengan negative expression, kata-kata yang bermakna negatif. Sebentar. Nah, ini kok videonya hilang. Nah, oke, kata-kata negatif ya, negative expression. Dalam struktur kalimat bahasa Inggris, subjek dan verb itu terkadang berpola terbalik ketika terdapat kata-kata tertentu yang bermakna negatif dan terletak di awal kalimat. Nah, negative expression itu tuh kata-kata yang seperti apa sih? Nah, kayak gini ya. No, barely, not hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, seldom, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di bagian listening. Oke, contohnya di sini, never has Mr. Jones taken a vacation. Nah, di sini kan ada kata never. Never itu adalah negative expression. Oh, berarti klausa setelahnya itu harus berpola terbalik. Nah, ini kan berpola terbalik ya. Has, verb auxiliary, Mr. Jones, subject, taken itu adalah verb ordinary. Kemudian a vacation itu adalah objeknya. Kalau kalimat ini kita ubah menjadi kalimat yang polanya normal, nah ini nevernya harus dipindah dulu. Mungkin nevernya kita pindah ke sini ya. Mr. Jones has never. Nah, ini nevernya hurufnya kecil aja. Mr. Jones has never taken a vacation. Gitu. Oke, struktur kalimat seperti ini dalam structure dapat muncul seperti berikut ini. Contohnya, only in extremely dangerous situation, bla bla bla, stop. Nah, di sini ada kata only. Nah, dia itu adalah negative expression. Nah, berarti klausa di belakangnya itu harus berpola terbalik. Nah, pilih pilihan jawaban yang berpola terbalik ini. Nah, pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Will the printing process be? Only in extremely dangerous situation will the printing process be stopped. Kayak gitu. Apakah materinya bisa dipahami dengan baik? Bisa, Miss. Bisa ya. Exercise 17. Ingatlah bahwa kalimat bisa berpola terbalik jika terdapat negative expression di awal kalimat. Nah, jadi cara mengerjakan exercise 17 ini tuh harus kita cermati dulu. Ini di awal kalimat ada negative expression enggak? Kalau ada, oh berarti ini kalimatnya atau klausanya tuh harus berpola terbalik. Gitu. Di awal klausa atau di awal kalimat ya, karena kalimat itu bisa terdiri dari satu atau dua atau tiga klausa. Oke, nomor 1, never the boy wrote to his sister. Nah, apakah ada negative expression di awal kalimat? Ada, Miss, never. Ya, never ini ya. Oke, berarti harus berpola terbalik. Apakah the boy wrote to his sister itu polanya terbalik? Terbalik. Normal atau terbalik? Terbalik. Nah, ini dia polanya normal ya. The boy itu subjek, wrote itu verbnya. Polanya normal. Padahal seharusnya terbalik. Nah, berarti ini kalimat nomor 1 adalah kalimat yang salah. Oke, kalau gitu kita betulkan. Pembetulannya seperti apa? Kita balik polanya. Polanya terus jadi seperti apa kalimatnya punya? Gimana pembetulannya? Never wrote the boy to his sister. Nah, itu mendekati betul ya. Jadi sebenarnya wrote itu dia verb keberapa? 1, 2, atau 3? 2. Iya, verb 2. Nah, verb 2 itu sebenarnya kalau kita panjangkan, dia itu punya verb auxiliary loh. Jadi ini did write. Ini kepanjangannya. Nah, karena dia ini kayak gini, berarti ini pola terbaliknya did-nya dipakai ya ke sini.
Nah, karena did-nya dipakai berarti wrote-nya kita ganti menjadi write. Nah, kalau kayak gini kan tesisnya tetap simple past ya. Never did the boy write to his sister. Oke, bisa dipahami? Oke. Nomor 2, on no occasion did they say that to me. Nomor 2, apakah ada negative expression di awal kalimat? Kalau ada apa? Ya, Jadi ada on dan ya nggak apa-apa. Ada on nggak apa, tapi kan ini di awal kalimat kan maksudnya. Oke, berarti ini harus berpola terbalik. Apa kalimat ini tuh berpola terbalik? Iya. Ya, subjeknya yang mana? Di. They. Terus verbnya Di. did sama? Di. Ya, Slay. did sama say. Ini dia. Oke, exercise 17. Apakah bisa dipahami? Apakah clear penjelasannya? Kalau tanya, Mm-mm. dengan nomor ini kan ada dua huruf. Jadi ada di. Iya, terus? Berarti yang di depan yang familiarnya aja. Iya, yang di depan, yang di bawah Yang itu. auxiliary. Iya, verb auxiliary-nya saja. Verb ordinary-nya dia stay di belakang. Gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah ya. Oke, kita lanjut tip ke-18. Gunakan pola terbalik dalam kalimat bersyarat. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah belajar tentang pola dan kegunaan kalimat bersyarat? Ya, dulu pasti di sekolah udah pernah diajari ya. Nah, dalam struktur kalimat bersyarat itu jika conjunction-nya dihilangkan dan terdapat verb auxiliary ini, had, should, atau were, nah kalimatnya tuh harus berpola terbalik. Nah, ini bisa berpola terbalik kalimat bersyaratnya dengan syarat. Syaratnya tuh conjunction-nya dihilangkan dulu, terus di klausa yang ada conjunction-nya itu harus ada salah satu dari verb auxiliary ini, antara had, should, atau were. Nah, contohnya di sini, if he had taken more time, the result would have been better. Nah, ini if-nya conjunction-nya dihilangkan. Nah, di sini kan ada verb auxiliary had, maka had-nya ditaruh di depan, menghasilkan kalimat dengan bunyi seperti ini. Had he taken more time, the result would have been better. Nomor 2, I would help you if I were in a position to help. Nah, ini conjunction-nya dihilangkan, were-nya dipindah ke depan. Were I in a position to help, I would help you. Ini if you should arrive before 6, just give me a call. If-nya dihilangkan, should-nya dipindah ke depan. Should you arrive before 6, just give me a call. Kalau di dalam klausa yang ada conjunction-nya ini, dia klausanya tidak memiliki verb auxiliary ini, berarti dia tidak bisa dibalik polanya. Polanya harus pola yang normal. Nah, contoh pengaplikasian tip ini, the report would have been accepted blah 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 in checking its accuracy. Nah, ini ada dua klausa ya, jelas ya, karena di sini ada subjek, ada verb. Nah, biasanya kalau ada klausa dengan tesis ini, past, future, perfect tense, dia biasanya itu apa ya? Multiple clause sentence gitu, dia berpasangan dengan klausa yang lain, ada klausa lagi. Nah, berarti kita butuh, kalau ada klausa baru kan berarti kita butuh conjunction, subject, dan verb. Nah, pilih pilihan jawaban yang ada conjunction, subject, dan verb. Nah, itu adalah logika normal kita ya kan. Ada, ternyata tidak ada. Adanya ini, kalau A itu conjunction sama subject, verbnya nggak ada. Kalau yang B itu subject sama verbnya aja, conjunctionnya nggak ada. Kalau yang C ini ada verb dan ada objek. Nah, kalau yang D ini ada verb, ada subjek, kemudian diikuti oleh verb lagi. Oh, mungkin ini adalah pola yang sudah diringkas, jadi ada komponen yang dihilangkan. Nah, peringkasan dalam
ini sambil nge-review materi yang kemarin tentang adverb clause ya. Kalau diringkas, kalimat bersyarat itu conjunction-nya dihilangkan, terus dia verb auxiliary-nya pindah ke depan, sehingga menghasilkan verb auxiliary, subjek, kemudian verb yang lainnya. Nah, pilihan jawaban seperti itu adalah yang ini, D. Had more care been taken in checking its accuracy. Jadi kalimat ini kalau digabung akan berbunyi the report would have been accepted had more care been taken in checking its accuracy. Oke, kalau kalimat ini itu kita ubah menjadi kalimat yang kalimat yang normal gitu sebelum diringkas dan diinversi. Nah, ini akan berbunyi seperti apa kalimatnya? Mana ini tolong dibuat kalimat yang polanya lengkap dan tidak terbalik. Berarti yang diubah cuma yang ini aja, yang klausa pertama itu tetap. Gimana bunyinya ini? Apakah bisa? Gimana? Awalnya apa? Ah? Tetap had more care been gitu. Had been more care. Had been more care. Nah, ini ada verb auxiliary lagi, satu lagi, terus langsung dipindah ke depan gini. Jadi had been more care taken gitu. Nah, itu enggak kayak gitu. Pertama kita buat ini tuh kalimatnya lengkap dulu. Nah, tadi yang hilang apa, bagian apa? Yang diringkas itu yang dihilangkan apa tadi? Subjek sama subjeknya enggak, subjeknya ada dong, ini more care, ini subjek. Yang hilang tadi apa? Conjunction atau subjek? Conjunction. Conjunction untuk kalimat bersyarat itu apa? Conjunction untuk kalimat bersyarat adalah conjunction untuk kalimat bersyarat yang kita udah pelajari di kolom di atas tadi, conjunctionnya cuma satu. Yang umum kita gunakan apa itu? When? If. Apa? When. Bukan when. When kan If. apa? Yang terakhir? If. Iya, if. Kalau when itu conjunction yang memberikan makna keterangan waktu, time. Nah, itu baru when. If, ini ada conjunction. Habis itu kalau polanya tidak diringkas, polanya normal, polanya lengkap, berarti harus normal, tidak boleh terbalik. Oke, kita buat klausa if had more care been taken bla 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 ini menjadi kalimat yang menjadi klausa yang polanya normal. Nah, setelah conjunction itu seharusnya apa dulu yang ditulis? Subjek di klausa ini adalah more care ya. Tinggal dibalik aja, ini more care-nya ditaruh di depan. If more care had been taken in its accuracy. Ya, benar-benar.
Oke. Tip ini tentang kalimat bersyarat yang diringkas dan berpola terbalik, klausannya apakah bisa dipahami materinya? Bingung di bagian yang apa? Kayak berubah sedikit. Oke, kalimat bersyarat itu adalah kalimat yang conjunction-nya itu conjunction yang memberikan makna syarat, yaitu biasanya conjunction-nya itu if yang paling sering kita gunakan. Nah, dalam kalimat bersyarat itu dia bisa loh klausanya itu berpola terbalik, tapi dengan keadaan jika conjunction if ini dia hilang gitu. Nah, kalau conjunction if-nya hilang, maka verb auxiliary had, should atau were itu dia harus di depan subjek. Jadi ini, if he had taken bla bla bla, if-nya dihilangkan, ini dihapus. Oh, berarti had-nya harus dipindah ke depan. Had he taken more time bla bla bla. Sama juga yang lainnya ini, if-nya hilang, were-nya pindah ke depan. If-nya hilang, should-nya pindah ke depan gitu. Gimana? Apakah bisa dipahami? Oke, bisa ya. Kalau gitu kita lanjut exercise-nya, exercise 18. Ingatlah bahwa conditional sentence bisa berpola terbalik jika conjunction-nya itu dihilangkan dan terdapat verb auxiliary had, should, atau were. Jadi untuk mengerjakan exercise 18 ini tuh kita baca seluruh kalimatnya, terus kita identifikasi klausa mana yang seharusnya itu ada conjunction if-nya. Nah, kalau ada conjunction if-nya, kita cek. Kalau ada conjunction-nya kan berarti dia polanya normal. Cek klausanya apakah polanya normal atau tidak. Kalau conjunction-nya hilang, oh berarti polanya harus pola yang terbalik. Gitu. Jadi cara mengerjakannya, cari dulu ini conjunction-nya mana. Kalau nggak ada, berarti polanya harus terbalik. Gitu. Nomor 1, were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Nomor 1, ada conjunction-nya atau tidak. Nggak ada. Kalau ada, dia diletakkan di klausa pertama atau kedua? Pertama, karena ada komanya ya di sini ya. Berarti ini biasanya di sini. Berarti klausa pertama ini harus berpola terbalik. Nah, apakah ini sudah berpola terbalik? Belum. Sudah atau belum? Belum. Kalau belum, subjeknya yang mana? Subjeknya our. Our, next verb ini ya subjeknya. Terus Iya. verbnya yang mana? Were. Berarti ini polanya terbalik ya kan? Verbnya dulu ditulis baru subjeknya. Berarti karena ini tidak ada conjunction-nya dan polanya sudah terbalik, berarti ini merupakan kalimat bersyarat yang sudah benar. Gimana? Nomor 1 sudah clear? Clear, Miss. Clear ya. Nomor 2, there are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the night. Nomor 2, ada conjunction-nya apa tidak? Kalau ada, conjunction-nya yang mana? If ini ya. Berarti klausa yang di sini, klausanya itu harus pola yang normal karena conjunction-nya kan hadir. Apakah ini normal? Tidak. Oke, kita buat ini normal ya karena ini salah ternyata. Klausa ini kalau polanya normal berbunyi seperti apa? If you should get cold during the night. Iya. If you should, Get cold. ya during the night. Oke, apakah selesai 1 dan 2 bisa dipahami maknanya? Bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Miss. Bisa ya. Oke, tip ke 19, gunakan pola terbalik dalam kalimat perbandingan. Oke, ini aku izin ke itu dulu ya, ambil minum dulu ya sebentar.
Kalian kalau mau ke kamar mandi atau ambil minum nggak apa? Mau ambil minum bentar ya. Oke, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan ya. Tip ke-19, gunakan pola terbalik dalam kalimat perbandingan. Nah, kalau tadi kalimat Mau tanya tip 18. Ya, tip 18 ini kan di contoh yang nomor 2 ada panjang ini ada if. Tapi kan yang berpola normal kan tadi yang belakang kan. yang berpola normal kenapa? Kan ini kan if should you. Jadinya kan yang sana artinya if should. Oh. Tapi yang depannya perlu diubah jadi pola normal juga atau pola balik itu tidak apa-apa. Oh, yang ini. Yang ini dia Iya. ya ini polanya terbalik sih, tapi kan dia penyebabnya bukan karena ada if-nya, karena ada kata there, yaitu adverb of place di awal klausanya. Jadi soal nomor 2 itu dia itu kok apa ya, dua-duanya itu bisa dibuat kalimat terbalik loh, dua klausanya ini. Nah, ini mungkin aja. Nah, ini alternatif pertama ya. Kalau kita mau buat klausa yang kedua ini, klausa yang terbalik, berarti if-nya harus dihilangkan. Jadi gini, there are plenty of blankets in the closet. If you should get cold during the night. Dan if-nya dihilangkan, should-nya dipindah ke depan. Nah, ini alternatif pembetulan kedua. There are plenty of blankets in the closet should you get cold during the night. Nah, ini juga betul. Gimana? Apakah sudah clear penjelasannya? Sudah ya. Oke, tip ke-19. Gunakan pola kalimat terbalik dalam kalimat perbandingan. Nah, kalimat perbandingan itu adalah kalimat yang membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Kalimat dengan pola terbalik juga bisa ditemukan dalam kalimat perbandingan, namun kalimat perbandingan dengan pola terbalik lebih bersifat pilihan, bukan merupakan keharusan. Jadi tidak wajib harus berpola terbalik gitu dalam kalimat perbandingan. Ketiga, contoh kalimat di bawah ini semuanya benar. My sister spends more hours in the office than John.
Nah, setelah conjunction, ini kan yang dibandingkan adalah my sister sama John-nya. Setelah conjunction ini cuma subjek aja nggak apa-apa, nggak ada verbnya. Boleh. My sister spends more hours in the office than John does. Ada subjek, ada verb. Oh, ini pola yang normal, pola yang sebagaimana umumnya kita ketahui. My sister spends 1 hour in the office than does John. Nah, ini baru pola yang terbalik, pola inversi. Verbnya dulu baru subjeknya. Mau kita nulis yang pertama, kedua, ataupun ketiga, ketiga-tiganya itu betul. Jadi pilih salah satu kalau mau menulis kalimat dengan pola perbandingan. Kita lihat contohnya, the result of the current experiment appear to be more consistent than blah 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 the result of any previous test. Nah, cara mengerjakannya tuh kita cari dulu ini tuh yang dibandingkan apa. Oh, antara the result of the current experiment sama the result of the any previous test. Karena ini apa ya, udah ketemu gitu yang dibandingkan apa. Yang klausa pertama itu hal yang dibandingkan itu sebagai subjek. Oh, berarti yang the result of the any previous test seharusnya juga jadi subjek. Nah, ini kan subjeknya ada di awal di akhir kalimat. Oh, berarti ini merupakan klausa yang terbalik mungkin. Jadi pilih pilihan jawaban di sini itu yang merupakan verb saja, yaitu yang were. Dan were the result of any previous test. Gitu. Oke, penjelasan tip ke-19. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya. Exercise 19, tentukan kalimat-kalimat berikut ini benar atau salah. Ingatlah bahwa kalimat perbandingan bisa berpola terbalik. Oke, cara mengerjakan exercise ke-9 ini tuh kita cari dulu. Ini tuh dia apa? Ini yang dibandingkan itu antara apa? Nah, terus kita lihat posisinya, apakah dia sebagai subjek. Kalau sebagai subjek yang di klausa pertama, yang klausa kedua dia juga harus sebagai subjek. This candidate has received more votes than has any other candidate in previous years. Oke, nomor satu yang dibandingkan itu antara apa sama apa? Kandidat satu dengan kandidat lain yang di tahun lalu. Ya, ada this candidate sama other candidate. Oke, ini ya. Oke, ini this candidate-nya sebagai subjek. Oh, berarti dia yang satunya lagi ini other candidate in previous years harus jadi subjek juga. Nah, karena dia di akhir kalimat ini, oh berarti ini harusnya pola terbalik. Dan ini sudah pola terbalik ya, karena ini kan verb auxiliary-nya has. Di sini juga verb auxiliary-nya harus has. Nah, jadi ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Nomor 2, obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Yang dibandingkan antara apa sama apa ini? We other member. We sama? The other member. Ya, the other member of the audience. Oke, yang ini subjek, ini jadi subjek juga. Oke, berarti ini polanya harus terbalik ya. Apakah verb yang digunakan itu dia sudah benar? Tidak. Lain. Ini Salah. nomor 2 salah. Oke, nah kalau salah pembetulannya gimana? Did-nya diganti apa? Ya diganti were supaya sama kayak yang di klausa pertama. Ini salah ya. Pembetulannya adalah then were the other members of the audience. Oke, nomor 1, nomor 2 apakah sudah clear?
Mm-mm. Ini kan jelas objeknya dua-duanya plural ya. Mm-mm. Kalau misalkan yang belum tendensi dia singular terus yang dilihatnya plural kan berarti kemungkinan aktualisasinya kan beda-beda. Itu boleh nggak nih? Oh, yang satu itu dia singular, yang satu dia plural gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Kayak yang ini tuh. Nomor berapa ya? Nah, kayak nomor 3 ini, the film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Ini kan filmnya ada banyak. Nah, ini filmnya ada satu, nggak masalah. Yang dibandingkan antara satu sama film banyak yang lainnya gitu. Jadi kalau menggunakan yang tadi apa film berbeda, benar ya? Kenapa? Kalau misalkan menggunakan film berbeda, tetap benar ya? Benar dong, benar. Misalnya ini misalnya kan plural ya, we itu kan banyak, ini pakainya were. Terus ini the other member, misalnya ini singular ya, ini nggak boleh were juga, tapi was. Were much more impressed with the performance than was the other member gitu. Kalau misalnya membernya cuma satu aja. Itu gimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah, oke. Oke, ternyata material structure itu udah habis. Sekarang kita belajar materi yang written expression. Nah, ya, materi yang pertama itu adalah tentang subject verb agreement. Jadi subject verb agreement adalah materi yang sederhana. Jika subjeknya singular, maka verbnya itu juga harus singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Meskipun terlihat mudah, ada beberapa keadaan yang membuat materi tentang subject verb agreement ini dia penuh dengan tipu daya. Berikut adalah subject verb agreement berdasarkan tensisnya. Jadi di sini ada 5 kolom ya. Kolom yang pertama itu jenis subjeknya apa. Kolom yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu verbnya bentuknya gimana, tensisnya apa. Nah, tensis kan ada banyak dalam bahasa Inggris. Cuman yang dimasukkan di dalam tabel ini adalah tensis yang bentuk verbnya itu dia punya pilihan berdasarkan subjeknya. Kayak yang ini kan verb 1, verb PCS itu tensisnya simple present. SMA itu juga simple present atau present continuous. Buzzword itu simple past atau past continuous. Terus will shall itu adalah future tense. Kalau simple past yang dia itu verbnya biasa, verbnya yang non be itu kan dia bentuknya cuma verb 2 gitu aja ya. Mau bentuk subjeknya itu apa, pokoknya bentuk verbnya verb 2. Kalau itu kan tidak ada pilihannya, maka tidak dimasukkan di sini. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau I, we, you, they plural noun pakai verb 1, she, he, it singular noun, uncountable noun adalah verb SIS. Nah, yang harus kita perhatikan adalah antara singular noun dan uncountable noun. Sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya dalam bahasa Inggris itu dianggap sama seperti singular noun. Jadi uncountable noun itu selalu bentuk verbnya sama dengan singular noun. Oke, sampai di sini ringkasan tentang subject dan verb, subject verb agreement, apakah bisa dipahami? Materinya gimana? Uncountable noun karena dia itu noun yang tidak bisa dihitung, dia diperlakukan sama seperti singular noun. Cuma perlakuannya aja yang sama, tapi mereka aslinya tuh beda. Gimana? Oke, jelas ya. Nah, ini nanti kita akan belajar bab khusus yang membahas tentang kata benda. Itu nanti pasti akan kita pelajari. Oke, tip ke-20, berhati-hati dengan prepositional phrase. Prepositional phrase itu apa? Yaitu adalah kelompok
kata yang berpola itu preposition plus object of preposition. Contohnya di sini the key to the doors is in the drawer. Nah, jadi to itu dia preposition, the doors-nya itu adalah object of preposition. Serangkaian kata yang terdiri dari preposition dan object of preposition-nya itu kita sebut dengan prepositional phrase. Tuh, apakah sudah paham prepositional phrase itu dia apa? Gimana? Sudah paham? Oke, sudah ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Kenapa kita harus belajar prepositional phrase? Nah, kesalahan umum tentang prepositional phrase yang terletak di antara subjek dan verb adalah object of preposition di dalam prepositional phrase sering dikira sebagai subjeknya. Karena bentuknya tuh sama-sama kata benda gitu, the doors. Padahal dia bukan subjek, tapi dia adalah prepositional phrase. Dia adalah object of preposition. Contohnya di sini, scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang salah. Karena, nah kita lihat ya, ini kan subjeknya ini sepanjang ini. Nah, subjek sepanjang ini itu dia intinya ada di mana? Sepanjang ini itu intinya ada di mana? Ya, scientistnya intinya. Nah, the medical center ya, are trying. Iya, are trying. Kalau ini kan the medical centernya itu kan adalah object of preposition dari preposition at. Nah, yang harus kita perhatikan adalah inti subjeknya itu dia apa? Ini kan plural noun. Kalau plural noun dia pasangannya adalah are bukan is. Jadi ini scientist at the medical center are trying gitu, bukan is trying. Nah, itu biasanya apa ya, problem yang umum gitu dalam soal TOEFL written expression, karena soal written expression itu biasanya kalimatnya tuh panjang dan subjeknya sendiri tuh panjang gitu. Sehingga kita tuh bingung ini tuh inti subjeknya itu ada di mana, terus verbnya itu dia apa. Nah, itu kita harus benar-benar banyak berlatih membaca kalimat yang panjang dan mengidentifikasi ini subjeknya dari kata apa sampai kata apa, kemudian intinya itu di mana. Oke, exercise 20, hati-hati dengan prepositional phrase yang muncul di antara subjek dan verb. Oke, nomor 1, the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Kalimat nomor 1 itu subjeknya dari kata apa sampai kata apa? The climber sampai of the mountain. Iya, sepanjang ini tuh intinya ada di mana? The climbers. Iya, the climbersnya. Ini adalah singular noun atau plural noun? Plural. Plural. Nah, verbnya kan need. Need itu verb 1. Apakah plural noun itu berpasangan dengan verb 1? Salah. Benar atau salah? Iya, benar. Sudah benar ya. Kita lihat di sini. Ini plural noun, dia pasangannya verb 1. Udah betul. Jadi nomor 1 adalah contoh kalimat yang sudah benar. Benar. Oke, nomor 2. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Nomor 1 itu subjeknya dari kata apa sampai kata apa? The interrogation. Hah? Sampai officers. Iya, the interrogation sampai police officer. Oke, sepanjang ini itu dia intinya ada di mana? Ya, interrogation ini dia apa? Uncountable, singular noun atau plural? Uncountable. Uncountable dia berpasangan dengan have. Apakah sudah betul? Salah. Hah? Salah atau betul? Kalau uncountable noun itu dia have atau has seharusnya. Uncountable itu harusnya pakainya verb SIS ini ya.
uncountable noun verb SES. Berarti dia harusnya pakainya has bukan have. Has. Nah, sini ya. Oke, exercise 20 nomor 1 nomor 2 apakah sudah clear? Oke, sudah. Tipe 21, berhati-hati dengan expression of quantity. Nah, expression of quantity itu apa? Jika umumnya bentuk verb itu tidak mengikuti objek atau object of preposition ketika terdapat prepositional phrase di antara subjek dan verb. Nah, itu tidak berlaku jika terdapat expression of quantity di dalam subjeknya. Ketika terdapat expression of quantity, nah expression of quantity itu ini ya, all, most, some, atau half. Di dalam subjek bentuk verb itu harus mengikuti object of preposition di depannya. Nah, ini ya, all of the book was interesting. Nah, di sini kan object of prepositionnya the book. Kalau di sini the books. Nah, the book sama the books itu beda. Kalau the book itu, yang ini kalimat nomor 1 itu artinya ada satu buku. Dari chapter 1 sampai chapter terakhir itu semuanya menarik itu isinya. Tapi kalau kalimat nomor 2 tuh bukunya banyak. Buku pertama sampai buku terakhir semuanya itu menarik. Nah, ini verbnya mengikuti object of preposition, bukan yang all-nya ini gitu. Dengan syarat harus ada expression of quantity, all, most, some, atau half. Mana bisa dipahami materinya? Bisa. Contoh pengaplikasian tip ini ke dalam soal TOEFL. In spite of what was decided at the meeting, half of the procedures was not changed. Nah, di sini itu ada expression of quantity half. Nah, berarti ini the procedures itu adalah subjek intinya. Nah, the procedures itu adalah plural noun. Dia seharusnya tidak berpasangan dengan was. Kalau plural noun dia pasangannya were bukan was. Jadi the procedures were not changed. Oke, bisa ya. Exercise 21, hati-hati dengan subjek yang mengandung expression of quantity. Jadi exercise 21 itu pertama kita baca kalimatnya dan kita tandai ini tuh expression of quantity-nya di mana. Terus kita cari subjek intinya di mana, kemudian kita cocokkan dengan verbnya. Apakah sudah cocok atau belum? Nomor 1, the witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Nomor 1 itu dia expression of quantity-nya ada atau tidak? Kalau ada, apa? Apakah ada expression of quantity di nomor? Ada? Ada. Ya, most ini ya, dia adalah expression of quantity. Berarti subjek intinya yang mana? Ya, the fire ini. Kemudian verbnya adalah was. Apakah the fire dan was itu sudah agree? The fire itu dia singular atau uncountable? Uncountable. Apakah sudah pas dengan was? Sudah. Jadi nomor 1 dia adalah kalimat yang betul. Oke, nomor 3, all of the student in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Salah, ini nomor 3 ya, nomor 2 maaf. Some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Nomor 2, ini tuh expression of quantity-nya apa? Some. Oke, berarti inti, subjek intinya yang mana? Ya, the animals. Berarti, apakah animals ini dia sudah cocok dengan was? Salah ya, karena animals itu apa? Noun yang apa?
Plural ya. Berarti seharusnya was-nya diganti Were. were. Oke. Oke. Exercise 21 apakah ada yang mau ditanyakan? Ya sudah ya. Tip ke-22, berhati-hati dengan kalimat berpola terbalik. Nah, ini agak nge-review materi yang sebelumnya ya. Kalimat dalam bahasa Inggris bisa berpola terbalik dalam situasi tertentu, yaitu ada kalimat tanya, kalimat dengan negative expression, atau out of office di awal kalimat, kalimat bersyarat yang if-nya itu dihilangkan, dan kalimat perbandingan. Nah, dalam hal ini kita harus ingat bahwa subjek itu berada di belakangnya verb, sehingga bentuk verb itu mengikuti kata di belakangnya, bukan di depannya gitu. Nah, ini on the reef of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called a volcano hotel. Ini udah jelas ya, kalimatnya ini adalah kalimat dengan pola terbalik. Jadi verbnya itu ini, terus subjeknya itu sampai hotel ini. Nah, karena intinya ada di hotel, hotelnya itu satu, berarti ini seharusnya bukan area, tapi is a hotel called the volcano hotel. Oke, tip ke-22, apakah materinya bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Exercise ke-22, ingatlah bahwa kalimat dengan pola terbalik bentuk verb itu mengikuti kata di belakangnya. Nah, ini kita harus sadar ini nih, kalimatnya pola normal atau terbalik. Oke, nomor 1, only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Nomor 1 tuh subjeknya mana? Dari kata apa sampai kata apa? Yang mana? The letters delivered by the campus mail service ini. Intinya ada di kata apa? Lettersnya kan ini plural noun. Apakah dia agree dengan were? Agree. Berarti ini nomor 1 merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Oke, nomor 2, around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to that program. Nomor 2 ini dia subjeknya ada di mana? The room sampai? That program. Iya, sampai that programnya. Oke, intinya ada di kata apa? The room-roomnya ada banyak, berarti plural noun. Apakah dia agree dengan is? Tidak, dia salah ya. Seharusnya isnya diganti apa? Area around the corner to the right are the rooms that have been assigned to that program. Oke, exercise 22, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Bentar, aku mau ambil nafas dulu ya, ngos-ngosan. Aduh, deg-degan, ngos-ngosan.
udah gak mendingan. Oke, tip ke 23, berhati-hati dengan kata-kata tertentu. Nah, kenapa? Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa kata yang secara gramatikal itu tunggal, meskipun mereka memiliki makna yang jamak. Kata-kata tersebut adalah anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, dan sebagainya. Jadi misalnya everyone itu kan setiap orang ya, setiap orang tapi semua orang gitu. Jadi seolah-olah dia tuh maknanya banyak orang, tapi sebenarnya secara grammar itu dia dihitungnya singular noun. Nah, hati-hati ya, ini nanti dihafalkan. Ini pokoknya secara grammar dia adalah singular noun. Kesalahan umum tentang kata-kata tertentu di atas adalah mengira bahwa kata-kata ini secara gramatikal itu jamak, sehingga ketika mereka berdiri sebagai subjek, bentuk verb yang digunakan itu adalah bentuk verb untuk subjek jamak. Ini ya, each number in a binary system are formed from only two symbols. Nah, ini kan ada each number. Oh, berarti kalau ada each, numbernya harus singular. Berarti ini maknanya singular. Tapi verbnya adalah are. Nah, ini kan gak agree, harusnya is. Each number in a binary system is formed from only two symbols. Oke, exercise 23, ingatlah bahwa jika terdapat kata-kata seperti anybody, anyone, dan sebagainya, secara gramatikal dia tuh tunggal. Oke, nomor 1, it is impossible to believe that somebody actually admire that man. Oke, nomor 1 itu apakah ada kata-kata ini sebagai subjek? Kalau ada itu apa? Somebody ini ya. Dia verbnya yang admire, verb 1. Apakah sudah cocok? Belum. Seharusnya apa? Admires. Kalau singular noun dia pasangannya verb SIS. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, tidak ya. Nomor 2, each of the doctors in the building needs to have a private reception area. Apakah ada kata-kata yang tertentu ini sebagai subjek? Kalau ada itu apa? Ya, each of the doctors. Berarti ini setiap dokter gitu kan ya. Nah, verbnya itu needs. Apakah sudah agree singular noun dengan verb SIS? Benar. Oke, benar. Berarti ini merupakan contoh kalimat yang sudah. Oke, exercise 23, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ternyata sudah ini ya, habis materi kita tentang itu tadi apa? Subject verb agreement. Oke, tentang pembahasan materi tentang subject verb agreement itu ada yang mau ditanyakan, yang susah, yang tip ke berapa? Yang apa? Kalau negatif Pak jadinya masih pakai pola normal verb. Iya, yang itu ya, pola terbalik itu ya. Iya benar, yang pola terbalik itu. Ya pokoknya kalau yang pola terbalik itu memang benar-benar kita butuh kecermatan. Ini tuh subjeknya yang mana, ini polanya normal terbalik, kalau terbalik subjeknya itu yang mana. Ya memang seperti itu dia. Oke, ini masih 9 menit.
Kita ini pembahasannya cepat banget ya nih ya. Ini pertemuan keberapa sih? Pertemuan ke-5 ya. Oke, kalau misalnya nanti sisa pertemuannya nggak sampai 10 pertemuan udah selesai materinya, nanti dilanjut itu aja sih latihan soal yang structure and written expression, soalnya kan itu tipnya banyak banget gitu, jadi perlu di review satu-satu. Oke, sekarang pembahasan selanjutnya ya, yaitu tentang parallel structure. Nah, parallel structure itu apa? Dalam bahasa Inggris, struktur kalimat itu harus disusun dengan sederajat dan seimbang. Penyusunan ini dinamakan dengan parallel structure. Nah, maksudnya gimana? I like to sing and dancing. Nah, di sini kan ada and. Nah, ini videonya kok hilang. Bentar ya. Di tempat kalian layarnya hitam atau enggak? Yang share screen-nya? Enggak ya, tadi soalnya sempat hilang. I like to sing and dancing. Nah, di sini kan ada conjunction and. Nah, kalau ada conjunction and itu dia hal yang dihubungkan itu harus ditulis dengan struktur yang sama. Nah, yang pertama itu kan to sing, ini to ditambah verb 1. Kalau yang ini dancing, verb ing. Nah, ini seharusnya sama gitu strukturnya. Maka dari itu pembetulannya bisa seperti ini. I like to sing and to dance, atau I like singing and dancing. Itu tadi kalau verb ing di sini juga verb ing. Kalau ini to plus verb 1, di sini juga harus to verb 1. Apakah bisa dipahami maksud dari parallel structure? Oke, bisa ya. Nah, parallel structure itu digunakan pas kapan? Ini ada beberapa situasi yang kita tuh harus nulis kalimat dengan parallel structure. Oke, tip ke-24, gunakan parallel structure dengan coordinate conjunction. Nah, coordinate conjunction itu apa? Kan udah kita pelajari ya sebelumnya ya. Adalah conjunction yang anggotanya ini. For, and, but, or, yet, sama so. Adalah menghubungkan kata atau sekelompok kata yang memiliki struktur yang sama. Artinya coordinate conjunction hanya dapat menghubungkan noun dengan noun, verb dengan verb, adjective dengan adjective, clause dengan clause. Contohnya, I need to talk to the manager or the assistant manager. Nah, ini kan ada coordinate conjunction or, dan hal yang dihubungkan itu the manager sama the assistant manager. Sama-sama kata benda kan, the manager kata benda, the assistant manager itu kata benda. Nah, berarti ini sudah parallel structure. Okay, there are students in the classroom and in front of the building. And yang dihubungkan adalah in the classroom, in front of the building. Nah, ini kan sama-sama keterangan tempat yang bentuknya itu prepositional phrase. Oh, berarti ini sudah parallel structure. Mr. Brown like to go home early but his wife prefers to stay late. Ada but, dia digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Oh, berarti ini sudah parallel structure. Ya, ingat ya, pokoknya kalau ada coordinate conjunction kita cari ini hal yang dihubungkan itu sudah ditulis dengan parallel structure atau belum. Oke, contoh di sini, fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemical or watery. Nah, ada coordinate conjunction or di sini dan dia itu liquefied gas, dry chemical sama watery. Nah, watery ini kan dia adjective, sedangkan liquefied gas sama dry chemical itu kan noun. Maka yang salah itu yang watery karena dia beda sendiri gitu. Kita harus jadikan water ini sebagai noun juga sama yang lainnya, yaitu water, bukan watery. Gitu. Exercise ke-24. Ingatlah bahwa coordinate conjunction menghubungkan kata atau sekelompok kata yang memiliki struktur yang sama. Oke, nomor 1, she held job as a typist, a housekeeper, and in a restaurant.
Oke, nomor 1 itu coordinate conjunction-nya ada di kata apa? And. Ya, and ini kan. Nah, dia menghubungkan apa sama apa? No. Ini a typist. Typist itu apa dia? Kelas katanya. Typist itu dia kelas katanya apa? No. Noun. A housekeeper kelas katanya apa? No. Noun juga. Kalau in a restaurant dia apa bentuknya ini? Iya, adverb of place ya. Nah, ini kan dia beda sendiri ya, in a restaurant. Berarti ini merupakan kalimat yang salah. Pembetulannya seperti apa? Orang yang kerjanya di restoran itu apa contohnya? Waiter. Iya, waiter ya. Karena ini she berarti waitress. Waitress ya. Gini tulisannya. Oke, gitu ya maksudnya ya. Okay, now the one the report you are looking for could be in the file or on the desk. Ini coordinate conjunction-nya ada di kata apa? For. Or ini ya. Or ini dia menghubungkan apa sama apa? In the file. In the deck. Ya, in the file sama on the deck. desk. Ya. Apakah sudah ditulis dengan struktur yang sama? Sudah, berarti ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Oke, exercise 24, apakah ada pertanyaan? Ya, karena waktunya sudah ini ya, tinggal 1 menit lagi. Dari tadi kalimat dengan pola terbalik sampai parallel structure, apakah ada materi yang belum dipahami dengan baik? Insya Allah sudah. Oke, insya Allah sudah ya. Tinggal nanti dikerjakan latihan soal sisanya secara mandiri gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Sampai di sini dulu penjelasannya kelas kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi besok ya, hari Jumat. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Ya, Miss. Ramai sekali ya. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.